Salam sehat untuk kita semua. Nah, pagi ini kita kembali lagi belajar tematik kita, yaitu tematik kelas 4. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 tentang sumber energi. Hari ini kita akan belajar tematik IPA, yaitu tentang sumber energi, di mana kita akan belajar macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Silakan disimak ya, kids. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan karena matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya yaitu mengeringkan pakaian basah dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Pemanfaatan energi matahari selanjutnya yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak ini kemudian diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah air laut menguap, sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Pemanfaatan matahari yang keempat yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian akan diolahnya menjadi sebuah listrik. Pemanfaatan selanjutnya yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu olahraga pagi, lari pagi ataupun jogging pagi, atau hal sederhana yang dapat kalian lakukan yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan energi air yang pertama itu membantu mengairi sawah. Kedua yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Ketiga yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Terakhir yaitu sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Kedua, angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Ketiga, yaitu angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir
angin. Menggerakkan baling-baling kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, berupa bahan bakar kendaraan motor, mobil, pesawat, maupun kapal